Halo, selamat datang di pesawat. Halo, selamat datang di pesawat. Halo, selamat datang di pesawat. Tuan, ini tiket boarding Anda. Tuan, ini kelas ekonomi. Ya, tolong biarkan saya lewat. Bisakah Anda memberikan saya tempat duduk? Maaf, Saya benar-benar ingin duduk di kelas ekonomi hari ini. baiklah, bagaimana kalau ini? Bisakah saya meminta pramugari kami? Tolong panggil. Terima kasih. Tolong kencangkan sabuk pengaman Anda. Oh, Nona, silakan duduk. Penerbangan Shaman Airlines. Untuk memastikan navigasi pesawat dan pekerjaan normal penumpang udara di udara. Oh, maaf. Oh, saya minta maaf. tidak apa-apa. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Apakah itu ditempatkan dengan benar di atap? Oh, maaf. Oh, tolong jangan selalu bilang maaf. Apakah Anda mengatakan sesuatu yang lain? Saya benar-benar minta maaf. Oke, kali ini ada 2 kata lebih banyak daripada maaf. Sanggeu. Saya minta maaf. Kami sedikit terganggu saat melayani Anda. Ini bukan salah Anda. Ini salah saya. Jangan bilang maaf. Oke. Tidak apa-apa. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Tuan, terima kasih atas pengertian Anda. Terima kasih. Oke, Anda sudah bilang maaf berkali-kali. Dan sekarang Anda bilang terima kasih. Saya benar-benar harus memuji guru pelatihan etiket Anda. Oke. Silakan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jika Anda mengatakan sesuatu lain, halo, selamat tinggal. Ya, seperti ini. Kamu bisa anggap aku sebagai temanmu. Dengan begitu, kamu tidak perlu terlalu sopan. Oh, Teman, kan? namaku Guopeng. Senang bertemu denganmu. Halo, namaku Wulan. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Tuan, silakan duduk. Oke. Ya, Silakan kencangkan sabuk pengaman Anda. Silakan kencangkan sabuk pengaman Anda. oke, begitu saja. Terima kasih atas pengertian Anda. Aku harus pergi bekerja sekarang. Kalau begitu, aku akan berdiri sama Anda dan membuatkannya padamu. Aku akan mengembalikannya. Selamat tinggal, selamat tinggal. Semuanya, kencangkan sabuk pengaman Anda. Ternyata, kita sudah mengucapkan selamat tinggal. Kata-kata sopan dasar tidak terlewatkan.
Hello. Untuk meringankan. Anda benar-benar siap, Tuan. Anda harus menyiapkan lebih banyak pakaian saat bepergian. Tuan, Aku sangat menyesal. Ya, jika Anda membutuhkan kami untuk membersihkan setelan ini, dan kemudian mengembalikannya kepada Anda, Tidak, terima kasih. Anda baru saja mengatakan akan membersihkan setelan ini untukku. Bagus. Bisakah aku mengajukan? Siapa yang mengotori gaun ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Terutama sekretaris yang baru saja mengotori tanganku. Oke. Zimin, suruh Wulan dan Yang datang ke sini. Aku sangat menyesal. Tidak apa-apa. Maaf, Tuan. Maaf telah merepotkanmu. Etiket kami di sini sangat standar. Baik. Terima kasih, Kepala Staf. Tuan Kuo. Halo. Biar aku yang bicara. Nona Wu. Tolong cuci baju ini sampai bersih. Dan kirimkan ke apartemenku, ya? Baik. Tuan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mencucinya. Jika ada noda. Jika tidak bisa dicuci bersih, apakah ada solusi lain? Tuan, bukankah tadi Anda bilang tidak apa-apa? Tapi sekarang, Yah, tadi. Kita hanya individu. Mungkin saat itu, aku akan memperlakukanmu sebagai teman. Mungkin di masa depan, kita benar-benar bisa menjadi teman. Sekarang aku sebagai penumpang. Pada maskapai Anda. Untuk melindungi hak-hakku. Bajuku ada di pesawat Anda. Tidak rusak karena kesalahanku. Sebagai penumpang, Sejak aku naik pesawat Anda. Kontrak kita sudah berlaku. Baik. Haruskah Anda bertanggung jawab atas kerugianku? Aku sangat menyesal. Aku mengerti maksudmu. Maaf. Aku khawatir jika bajunya tidak bisa dibersihkan. Aku masih berharap Anda bisa menemukan solusi lain. Solusinya sangat sederhana. Nona Wu yang mencuci bajunya sendiri. lalu mengantarkannya kepadaku secara pribadi. Bisa? Jika benar-benar tidak bisa dibersihkan, Anda tidak akan. Tidak apa-apa. Yang kuperlukan adalah ketulusan. Bukan sekadar formalitas. Baik. Baik. Tolong tinggalkan informasi kontak Anda. Baik. Aku benar-benar minta maaf. Maaf. kenapa pramugarinya seperti ini? Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Baju semahal ini. Kamu sanggap membelinya? Selain itu, perusahaan kita tidak bisa membantumu membayarnya. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Cepat cari cara. Aku yakin pasti bisa mencucinya hingga bersih. Lalu kirimkan ke dia melalui kurir. Mengerti. Waktu hampir habis. Semuanya, bersiaplah. Bersiap untuk mendarat. Bersiaplah. Apa yang harus kulakukan? Ulan, sepala. Datang, datang.
Kenapa kamu menangis begitu banyak untuk hal kecil seperti ini? Aku takut. Kamu bukan hantu. Kamu bukan hantu. Aku tahu kamu merasa tidak adil. Kamu berpikir kenapa semua orang mengganggumu, kan? Lalu kenapa kamu tidak memikirkan? Kenapa orang lain mengganggumu tapi tidak aku? Kenapa kamu tidak mencari alasanmu sendiri? Aku tahu sejak aku datang ke sini. Jiain dan Yao Yao. Mereka selalu menderita karena aku. Aku juga sangat sedih. Aku juga tidak ingin ini terjadi. Apakah aku benar-benar tidak cocok di sini? Seharusnya aku tidak datang ke sini. Benar, Jika kamu tidak cocok, kamu tidak akan berada di pesawat ini. Kamu seharusnya bahagia. Lihat betapa kerasnya aku berusaha. Keluargaku tidak setuju aku naik pesawat. Aku diam-diam naik pesawat sendiri. Aku berusaha keras dari 3 strip menjadi 4 strip. Untuk menjadi seorang kapten. Jika aku menjadi kamu, aku akan bekerja dari kelas ekonomi ke kelas 1. Lalu menjadi kepala pramugari. Aku akan mengejar mimpiku. Dan tidak akan pernah menoleh ke belakang. Ketika kecil, kakekku mengambil padaku sebuah peta. Aku masih mendapat manfaat darinya. Biar ku ceritakan. Kalau cocok, terima saja. Kalau tidak, anggap saja omong kosong. apa? Kakekku bilang kamu tidak bisa mencintai semua orang. Dan tidak ada yang bisa mencintaiku. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah menunjukkan keberanianmu kepada semua orang. Aku tidak menyangka kamu terlihat tidak bisa diandalkan. Dan terlihat sangat tidak bisa diandalkan. Tapi kamu bisa bicara dengan lancar. Dan cukup masuk akal. Oke, berarti khawatir tentang hal yang belum terjadi. Ayo pulang. Kamu mau duduk di sini semalaman? Kakiku sakit sekali. Ayo pergi. Aku sakit. Sakit sekali. Kakek, kenapa denganmu? Perlu ke rumah sakit? Tidak, tidak apa-apa. Apa yang sedang kamu sibukkan akhir-akhir ini? Kamu tidak pernah pulang. Ayo pergi. Hao Tian sedang sibuk akhir-akhir ini. Aku tanya Hao Tian, bukan kamu. Ya. Aku benar-benar sibuk dengan studiku akhir-akhir ini. Kamu pura-pura? Kenapa jadi serius? Ayah. Lihat, kakek seperti ini. Seperti pura-pura sakit. Kakek, maafkan aku. Maaf, cucu tidak merawatmu dengan baik. Kamu ingin menghormati kakek? Hao Tian punya pacar. Kamu tidak muda lagi. Bagaimana dengan urusan pribadimu? Bukankah aku sudah menemukan pacar untuk kakek? Kenapa tidak memberitahuku? Alang. Hao Tian punya pacar. Oh. Dia punya pacar. Oh, cepat bawa dia pulang untuk kutemui. Kakek. Kami belum sampai tahap itu. Lihat, akhir-akhir ini. Aku sibuk dengan studiku. Dan yang lainnya adalah jatuh cinta. Jadi kami tidak punya waktu untuk kembali. Kalian anak muda sekarang. Sama sekali tidak mengerti. Baiklah. Dan level apa? Mereka menikah saat diperkenalkan dan merasa cocok. Kamu hanya melihat istrimu di malam pernikahan. Baiklah. Kamu tidak dalam kondisi sehat. Jangan bicara terlalu banyak.
Kakek sudah tua. Aku hanya ingin memeluk cicitku sebelum aku meninggal. Tapi kakek sangat enggan. Ya, bawa saja pacarmu kembali. Kakek, aku mengerti. Kakek, minum lesap. Terima kasih, Paman. Oh iya. Kesehatan kakekmu semakin memburuk. Kamu harus lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya. Anak-anak tua, anak-anak tua. Aku pikir kamu juga sangat sulit. Sejak kakekku kembali ke Tiongkok, kamu telah merawat dan mengurus keluarga ini. Tidak mudah bagimu. Aku tahu itu. Di pikiranku, kamu adalah orang tua yang paling bisa dipercaya dan andal. Kamu tahu, tapi aku hanya ingin tahu. Aku menyembunyikan dari kakek bahwa aku ingin menjadi pilot. Benar atau salah? Apakah aku benar-benar harus menikah, punya anak? Menikah, punya anak, dan menetap? Aku pernah berpikir. Aku membantumu menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah seorang pilot. Benar atau salah? Bagaimanapun, kakekmu adalah orang yang sudah beruban. Rasa sakit kehilangan anaknya. Yang di luar pemahamanmu. Tapi aku melihat kamu persis seperti ayahmu. Saat melihat pesawat, matamu bersinar dengan kegembiraan. Aku tahu aku benar. Kamu adalah pilot yang berbakat. Ini seharusnya yang ingin diketahui oleh ayahmu. Aku tahu. Tapi, Paman Lee, apakah kamu tahu bahwa di pikiranku, semua yang ditinggalkan ayahku hanyalah pesawat dan terbang. Tapi aku benar-benar tidak ingin melihat kakek menderita seperti ini. Paman Lee,
Oh, ini membuatku marah. Hadirin sekalian, bolehkah saya minta perhatian Anda? Penerbangan 1247 dari Asia. Aku ada di penerbanganmu. Hello. Nona Fei Fei. Aku ada di penerbanganmu. Kenapa aku tidak melihatmu? Oh. Ohat, Tuan Su. Sekarang, ya ampun. Aku sedang cuti sakit. Benarkah? Oh, sayang sekali. Oke, cukup. Oke, sampai jumpa lain kali. Dah. Pesawat. Futureku. Putrimu tidak ada di sini. Ya, Aku sangat marah. Ayo, kita berkelahi. Kami tiba di sini pukul 8:40 dari Beijing. Terima kasih. Sejak aku bisa mengingat, aku tidak tahu apa itu kasih sayang ayah dan ibu. Yang kumiliki hanya sebuah buku gambar kecil yang diberikan oleh kakak tetangga. Itu berlangsung selama 10 tahun. Hanya karena aku seorang perempuan. Ayahku, selain minum dan berjudi, hanya memukul dan memarahi aku dan ibuku. Suatu hari, ayahku benar-benar mengatakan akan menjualku dan menikahkan aku dengan seorang lelaki tua. Aku tidak tahan lagi. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk meninggalkan keluarga ini dan meninggalkan tempat ini seperti kuburan. Hari aku pergi, aku memutuskan tidak akan pernah kembali. Jadi, aku datang ke kota asing ini sendirian. Aku melihat lalu lintas yang sibuk di depanku. Aku merasa menyesal. Hah? Aku tidak tahu bagaimana memulai hidupku di masa depan. Aku bingung dan tidak berdaya. Apa yang harus kulakukan? Suatu hari, aku bertemu dengan Kak Niu. Dia membawaku ke tempat yang ada nyanyian dan tarian, dan tempat yang terang benderang. Kemudian, aku tahu tempat ini disebut klub malam. Kenapa dia ada di sini hari ini? Lihat bau alkoholnya.
Terima kasih, Jenderal. Fei Fei. Masih awal. Kenapa kita tidak cari tempat untuk minum lagi? Tidak perlu, Jiaming. Aku memintamu untuk membantuku. Jika bukan karena aturan perusahaan kita, aku tidak akan meninggalkanmu minum sendirian. Kalau begitu aku pergi dulu. Hei hei. Biar aku cari. Naik 3 juta. Dia bilang saham ini akan naik dalam beberapa hari. Tunggu sampai naik baru dijual. Beli semua 5 juta yang baru sampai untukku. Oak. Oak. Jiaming, siapa yang meneleponmu larut malam begini? Seorang cantik, semacam Samekham. Aku pernah memintanya membelikan saham untukku sebelumnya. Dia meneleponku dan bilang dia melakukan kesalahan. Totalnya sudah naik sekitar 3 juta. Itu cukup untuk membelikanmu beberapa kalung berlian. Jiaming, bagaimana kamu tahu kapan saham akan naik? Atau turun? Mereka tahu informasi pertama dari bandar. Artinya kamu tidak hanya punya perusahaan sendiri, tapi juga bisa duduk santai dan dapat uang tambahan tanpa melakukan apa-apa. Begitu maksudmu? Fei Fei. Lihat, kamu punya banyak misi penerbangan setiap hari. Sulit bagi kita untuk berkumpul. Kenapa aku tidak ajak kamu ke tempatku dan memperluas wawasanmu? Jianming, sebenarnya aku sangat ingin bertengkar. Tapi aku tidak tahu caranya. Aku tidak tahu apakah kamu bisa membantuku. Tidak masalah. Kamu beritahu aku berapa banyak yang ingin kamu goreng. Xiaoyin. Jika gagal, itu kerugianku. Semuanya milikmu. Kamu bilang begitu, jadi kamu setuju denganku. Kalau begitu, aku akan ambil uangnya sekarang. Bagaimana menurutmu? Tunggu aku. Oak. Ada apa, Jiayin? Oh, tidak apa-apa. Kamu pulang dulu. Aku ada urusan. Oke. Kakak Bei, berapa banyak yang bisa kita dapatkan? Tergantung berapa harga akan naik. Sulit untuk dikatakan. Namun, dia bilang yang kita dapatkan adalah miliknya. Tapi punya adalah milik kita. Tidak apa-apa. Dia dapat semua uangnya. Lalu kenapa kita harus membayarnya? Tidak. Aku salah bicara. Keuntungan adalah milik kita. Tapi kerugian adalah miliknya. Kamu sedang apa? Aku sedang hitung dengan baik. Sudah sampai mana aku menghitung? Oh. Aku khawatir aku sudah mengambil 50.000 yuan dari kartuku. Semua uangnya diberikan oleh keluargaku. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Kita selalu takut serigala dan harimau. Apa yang perlu ditakutkan? Kakak Fei Fei tidak akan membiarkan kita menderita. Dengan dia di sini, apa yang perlu kita takutkan? Benar, Kakak Fei Fei. Selain itu, saham sedang populer sekarang. Oak, mereka sedang melakukan bisnis besar. Siapa peduli dengan ini? Kamu hanya punya 50.000 yuan. Dan mereka tidak peduli dengan 50.000. Orang seperti kamu. Tunggu saja kabar baik tentang menghasilkan uang untukmu. Ya Tuhan. Cepat. Berikan padaku. Hei, biar aku beritahu. Jika nanti ada pemeriksaan kamar, telepon aku. Oke. Dalam sebuah bola basket. Yang Fei Fei. Jiayin, aku ada urusan. Jangan pikir tidak ada yang tahu. Hal-hal kotor yang kamu lakukan. Kamu mengganti anggur merah dengan cuka, dan menyuruh Wulan memberikannya kepada Miao. Kenapa kamu begitu jahat? Kamu menyuruh Wulan, yang lembut dan baik hati. Tapi aku bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jika kamu mengganggunya lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tamparan ini untukmu. Jangan ikut campur urusanku di masa depan. Tamparan ini untukmu. Aku peringatkan kamu untuk tidak ikut campur urusan orang lain.
Kamu tidak akan pernah lebih baik dari Wulang. Dia 100 kali lebih baik darimu. Dan 1000 kali lebih buruk. Semakin baik dia darimu. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Jangan pikir kamu bisa lolos hanya karena Fei Fei tidak mengeluh. Bagaimana mungkin orang yang begitu tulus memfitnah orang lain? Hari ini adalah kesalahanmu sendiri. Kamu memaksa Fei Fei melakukannya. Jika aku melihat kamu tidak menghormatinya lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku beritahu kamu, dia adalah setan. Dan kamu masih menganggapnya malaikat. Aku menyukaimu. Aku tidak ingin apa-apa. Ada apa, Jiai? Pacar orang lain. Menemani pacarnya setiap hari. Aku tidak ingin apa-apa. Aku tidak ingin apa-apa. Jiai, jangan menangis dulu. Ini semua salahku. Aku salah, aku berjanji padamu. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Jika aku mengecewakanmu lagi, aku akan menghilang dari bumi ini selamanya. Setelah aku menyelesaikan hari ini, aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Shan. Ayo kita makan. Makan apa? Aku sekarat. Bantu aku melihat gambar dengan cepat. Jiain. Jiain, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak di kamarmu? Bangun cepat. Paulen, menurutmu, apakah ada cinta yang murni di dunia ini? Aku hanya ingin menemukan seseorang yang mencintaiku dengan baik. Mengapa begitu sulit? Jiain, aku benar-benar berpikir. Ada cinta yang sederhana dan indah di dunia ini. Asalkan kamu bertahan, semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Jangan sedih. Kamu nangis seperti kucing. Ayo kita kembali. Kamu adalah peri. Jangan mencoba sekarang. Aku tidak akan pergi bersamamu. Wang Wei, kamu bisa mati kelaparan. Baiklah, untuk Jiainku. Aku bersedia melakukannya. Baik, baik, baik. Aku akan memberimu ide. Kamu begitu bingung sampai tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk, ya? Aku tahu aku harus mengerti dua hal ini dulu. Bukan ini. Kamu masih membangun pesawat? Aku tahu. Kamu yang montir atau aku yang montir? Para hadirin, kita akan mendarat di Bandara Xiamen dalam sekitar 2 jam. Kenapa kamu naik pesawat begitu cepat? Kenapa aku naik pesawat lebih awal? Kamu kesal? Aku tidak kesal. Aku hanya ingin memberitahumu untuk tidak menyakiti orang lain. Kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Kamu tahu. Kamu takut aku akan menyakitimu. Kamu bisa tenang. Untuk gadis kaya sepertimu, aku tidak berani bahkan jika punya 100 nyali. Karena aku sangat takut. Aku berjuang dengan usahaku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Dan Xiao Feifei. Apakah kamu punya latar belakang yang buruk? Apakah kamu suka menjatuhkan orang yang lebih baik darimu? Humph. Halo Tuan, aku akan ambilkan mesin untukmu. Oh, terima kasih. Aku yang akan melakukannya. Tunggu sebentar, akan segera siap.
Tuan, selamat menikmati makanan Anda. Terima kasih. Nona. Kenapa kamu tidak memanggilku? Apakah Anda sedang membicarakanku, Tuan? Kamu tidak bisa mengingat. Tubuh dan pikiran 20 tahun, kebijaksanaan 40 tahun, dan pengalaman 60 tahun. Tuan, itu Anda. Su Yong. Aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Om. Selamat menikmati makanan dengan hati yang berusia 20 tahun. Zaefifi, kapan katak akan berhenti ingin memakan daging angsa? Aku mendengarkan nasihatmu. Bukankah kamu bilang menyakiti orang lain akan menyakiti dirimu sendiri? Aku sudah berubah. Apa yang terjadi dengan Yuhu? Aku sakit perut. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku memberitahumu. Kamu tahu rasa sakitmu sendiri. Kamu. Ya, aku akan menjadi bodoh lagi. Biarkan kamu membodohiku sekali. Lain kali, jika kamu tidak membawa surat keterangan dokter untuk bekerja, kamu tidak akan diizinkan naik pesawat. Terima kasih, aku tahu. Besok kita ada rapat. Jangan biarkan orang di atas menemukan kesalahan padamu. Kalau tidak, semua kerja kerasmu selama ini, pelatihan khususmu akan sia-sia. Hei, jualan hari ini. Apa yang terjadi? Wulan kehilangan kartu pendaftarannya. Hah? Dia kehilangan kartu registrasinya. Halo, siapa ini? Nona Yang, apakah kamu baik-baik saja hari ini? Halo, siapa ini? Aku Su Hong. Aku sudah meneleponmu beberapa kali, tapi kamu tidak menjawab. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa pusing tadi. Jadi aku tidur sebentar. Kepalaku masih pusing sekarang. Aku tidak enak badan. Nona Yao, hubungi aku saja jika kamu butuh sesuatu. Aku selalu siap melayanimu. Mau makan malam bersamaku? Tidak, terima kasih. Aku benar-benar tidak enak badan hari ini. Dan aku harus terbang ke Hangzhou besok pagi. Aku ingin istirahat lebih awal. Fei Fei, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Pekerjaan itu penting. Tapi tubuh seorang wanita juga penting. Jika kamu butuh, beritahu aku saja. Aku akan mengirim seseorang untuk merawatmu. Om. Oh, Tuan Su. Terima kasih. Ini pertama kalinya sejak aku sendirian selama ini. Pertama kali seseorang peduli padaku seperti ini. Aku sangat tersentuh. Haha, selama kamu mau. Aku akan selalu peduli padamu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Tuan Su, kamu sebaiknya tidur lebih awal. Sampai jumpa. Ini namanya bermain sulit didapat. Wulan. Zimin. Kamu sudah kembali. Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Wulan, terima kasih. Jika kamu tidak membelaku, perusahaan akan menuntutku. Terima kasih. Kata-kata buruk dan hal-hal buruk yang kukatakan padamu sebelumnya. Itu salahku. Kuharap kau bisa memaafkanku. Apa yang perlu dimaafkan atau tidak? Kau tidak pernah mengatakan hal buruk tentangku sebelumnya. Atau melakukan kesalahan apapun. Zimin, kapan kau bisa terbang lagi?
Aku mungkin tidak akan bisa terbang lagi. Perusahaan memecatku. Tapi tidak apa-apa. Aku bebas. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Aku tidak perlu khawatir tentang aturan perusahaan. Tidak, tapi tidak apa-apa. Tapi mungkin hidup seperti ini lebih cocok untukku. Hei, Fang Xiong. Apa yang kau lakukan? Jangan lupa dialah yang membuatmu dipecat. Bukan dia digunakan oleh orang lain. Selain itu, jika bukan karena dia, aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Zimin, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku diam-diam mencari boarding pasku sendiri. Seharusnya aku memberitahu perusahaan bahwa aku kehilangan boarding pasku. Kalau tidak, kau tidak akan ketahuan. Ini semua salahku. Aku minta maaf. Helen, jika aku mengenalmu lebih awal, kita akan menjadi teman baik. Zimi, tidak terlambat. Kita selalu menjadi teman baik. Hei, kau cepat pergi. Jangan menunda boarding MU. Dia sangat bodoh. Dia tidak pernah tahu ketika orang lain tidak menyukainya. Ketika orang lain menyukainya, dia pikir dia telah menjadi idaman. Dia sangat konyol. Dia bodoh. Tapi ini juga daya tariknya yang mematikan bagi orang lain. Jah. Kupikir orang seperti Wulan adalah yang paling bahagia. Dulu kita terlalu sempit pikiran. Kita selalu berpikir kecuali Yao Fei Fei. Semua orang bukan orang baik. Yang Fei Fei mungkin memiliki kesulitannya sendiri. Uangnya sendiri juga ditipu orang. Oh ayah, apa kemarin kita terlalu kasar memukulnya? Kenapa sekarang kamu malah membelanya? Sebenarnya, ini karena Wulan. Ingat bagaimana kita memperlakukannya dulu. Dia tidak mempermasalahkannya. Apalagi Yao Fei Fei. Meskipun dia tidak baik, tapi dulu dia baik kepada kita. Sebelum pergi, aku ingin berbicara baik-baik dengannya dan menyelesaikan semuanya. Aku tidak ingin pergi dan meninggalkan dendam di hati saudariku. Baik, ayo pergi. Kamu yang bicara dulu dengannya. Aku bukan yang bilang ingin berdamai dengannya. Aku tidak mau pergi. Jo, kalian berdua cari aku? Ada apa? Fei Fei. Kami ingin menjelaskan sesuatu padamu. Apa yang ingin kalian jelaskan? Apalagi yang ingin kalian ketahui? Bukannya cuma soal uang itu? Aku pasti akan mengembalikannya. Tapi jika kalian masih ingin memukulku lagi, lebih baik lupakan saja. Aku sudah bersusah payah mengusir salah satu dari kalian. Aku sudah berusaha keras. Aku tidak ingin repot-repot lagi untuk mengusir yang satunya. Itu kamu. Siapa lagi kalau bukan aku? Siapa yang punya kemampuan seperti itu? Kamu yang melakukannya, dan kamu yang menuduhku. Ya, kamu melakukan hal yang benar. Tang Xiong, kamu seharusnya menghentikannya. Jika dia memukulku lagi, mungkin kamu yang akan diusir berikutnya. Jika tidak tahan kalah, jangan main. Kamu tidak tahan kalah.
Fang Qiong, kamu masih pintar. Tenang, aku belum berpikir untuk mengusirmu belakangan ini. Yang Fei Fei, kamu keterlaluan. Gu Zimin hanya ingin berdamai denganmu. Jimin kamu, apa kamu juga ditipu oleh Li Jiaming itu? Kamu benar-benar menjebaknya. Dia ingin bertemu denganmu sebelum pergi. Itu keterlaluan. Apakah kamu pantas kami panggil kakak? Apakah kamu pantas memakai seragam pramugari ini? Fang Qiong, jangan gegabah. Aku sudah seperti ini. Kamu harus belajar melindungi dirimu sendiri. Sudahlah, jangan berdebat dengannya. Yao Fei Fei, suatu hari, aku akan membuatmu membayar apa yang telah kamu lakukan. Ayo pergi. Maaf. Para hadirin dan tuan-tuan, aku tahu. Paman, biar aku lihat. Oh, aku kenal yang Fei Fei. Jah? Siapa gadis ini? Yang Fei Fei? Siapa yang membiarkanmu mencuri fotoku? Aku tahu. Kamu Caroline. Ayo tunjukkan pada mereka. Kamu Caroline. Xingya, siapa yang membiarkanmu melihat fotoku sembarangan? Ulan. Zimin. Zimin, bukankah kamu sudah pulang ke kampung halaman? Wulan, aku. Hei, bukankah ini foto anak perempuan Paman Feng? Fei Fei, kamu punya foto yang sama persis. Fei Fei. Apakah maksudmu Yao Fei Fei adalah anak perempuan Paman Feng? Sebenarnya, sebelum kamu datang, Aku punya pikiran yang sangat jahat. Aku ingin menghancurkan Yao Fei Fei. Tapi ketika aku sampai di pintu, dan melihat wajah-wajah yang tersenyum ini, dan melihat kalian semua, aku ragu. Jika aku menyakitinya lagi, aku tidak akan berbeda dengannya. Yao Fei Fei bahkan tidak mengenali ayahnya sendiri. Tidak mengenaliku, dan aku khawatir tidak bisa membantunya. Tapi aku harap kalian bisa membantunya. Dan membuatnya menyesal. Wulan, kamu tahu nggak? Kamu orang yang paling semangat yang pernah aku temui. Ziming. Aku tahu dulu aku jahat. Tapi kali ini aku ingin jadi orang baik. Ini alamat Paman Feng. Ziming, menurutku kamu selalu orang baik. Udahan deh. Aku paling gak tahan kalau orang main sentimental sama aku. Dada. Sebenarnya, baik dan jahat cuma beda titis. Kita selalu mengenal diri sendiri dalam kebaikan dan kejahatan. Dunia hampir nggak cocok dengan mimpi semua orang. Tapi beberapa orang bisa belajar melepaskan. Sementara yang lain bersikeras. Yang melepaskan akan jadi bahagia dan sederhana. Kita mau kemana? Bulan Fei Fei. Aku akan ajak restoran. Panas banget, kamu gila ya? Ikut aku. Kita mau kemana? Wulan akan tahu kalau kamu lihat dia. Ayo. Kamu ngapain sih? Tinggi banget, mau kemana? Seharusnya di sini. Ya ampun. Di mana? Kenapa bawa aku sini? Panas banget.
Tunggu sebentar. Tunggu di sini. Aku akan bantu kamu cari. Ngapain sih di cuaca panas begini? Aku kesel banget. Kamu pergi kemana? Fei, lihat, lihat. Siapa itu? Paman. Kak, adik, adik. Tian. Ayo cepat. Tian pulang. Ayah. Paman. Tunggu sebentar. Cook. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tian pulang. Tian kembali. Ayah. Kakak salah. Ching. Kakak, aku tidak akan melakukannya lagi. Ayah, bisakah kau memaafkanku? Biarkan aku menyesuaikan kursi untukmu. Ya. Nona. Tuan, halo. Bawakan aku segelas air. Oke. Tunggu sebentar. Tuan, ini air Anda. Silakan dinikmati. Aku sangat higienis. Aku khawatir airnya tidak bersih. Atau aku bisa diare. Termasuk kamu, pelayan. Harus mencuci tangan. Tuan, tenang saja. Brazil punya peraturan. Setelah kita semua naik pesawat, kita semua harus disinfeksi. Jadi Anda tidak akan diare setelah meminumnya. Oh, terima kasih. Cuaca hari ini bagus. Anak muda, mau coba terbang sendiri? Oke, kamu yang datang. Itu sutradara. Aku pikir kita harus pensiun lebih awal. Visibilitas 700. Fei, mengapa did you disappear when we went to rumah Siput Hari? Kamu adalah pramugari profesional. Selama jam kerja, jangan bicara hal yang tidak terkait pekerjaan. Tapi, Fei. Hello Tuan, ini majalah yang Anda inginkan. Hello Tuan, ini majalah yang Anda inginkan. Kamu lebih cantik dari Lin Chiling. Tuan. Tuan. Sama-sama.
Tuan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Jam berapa sekarang? Ah, sekarang. Sekarang pukul 3.15 waktu Beijing. Kurasa aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku seorang perhiasan dari Paris, Prancis. Kurasa kamu sangat imut. Kamu lebih imut daripada yang Chenglin. Lebih cantik daripada Lin Chiling. Dan ribuan kali lebih cantik daripada 11 Si. Ketua kami naksir kamu. Aku ingin kamu menjadi duta gambar perusahaan kami. Bagaimana? Selong Perdemaikan. Benar kan? Ah? Tidak. Maaf, perusahaan kami punya aturan. Bahwa kami tidak bisa menerima apapun dari tamu. Termasuk kartu nama. Jangan lakukan ini. Kamu bisa memakai kacamata seperti ini. Lihat, berliannya semua dipasang di sini. Bisa kamu lihat? Perliannya berkilau. Ada 50 atau 60 karat berlian. Mari lihat bagaimana produk perusahaan kami. Jampun. Jampun. Berapa derajat kacamatamu? Ini untukmu. Ini adalah fitur produk perusahaan kami. Dijamin kualitas dan kuantitas. Kebijakan 3 jaminan. Mungkin kamu ingin mempertimbangkannya lagi. Sanggup Spencer. Aku suka ini. Kamu bisa menulis kartu komentar. Perusahaan kami juga punya aturan. Ada aturan bahwa kami harus membalas semua komentar dari tamu. Di mana kartu komentarnya? Aku tidak salahnya. Apa pendapatmu? Tuan Xia, silakan kembali ke tempat dudukmu. Aku akan mengirimkannya segera. Apakah ini baik untukmu? Aku sangat sibuk. Aku masih punya banyak bisnis yang harus dibahas. Kamu tahu? Aku harus menunggu pesawat. Aku harus pergi ke Prancis untuk membeli beberapa perhiasan. Aku punya banyak urusan yang harus diselesaikan dulu. Oke, dadah. Sampai jumpa Nana. Sampai jumpa, Nana. Bei, lupakan saja. Lupakan saja orang ini. Kamu harus tahu itu palsu, kan? Apa hubungannya denganmu itu palsu atau tidak? Bagaimana kamu tahu? Aku merasa. Perasaanmu itu cuma iri. Apa yang harus aku iri padamu? Mungkin kamu ingin menangkap yang lain. Kamu takut aku akan mengambil bisnismu. Sudahlah. Tidak ada gunanya. Nona. Ada apa? Udara terlalu pengap. Aku sakit kepala. Tuan, apakah Anda butuh obat? Minum obat tidak membantu. Bagaimana kalau kamu pijat aku saja? Pijat. Hanya pijat yang bisa membantu. Ini mungkin tidak cocok untuk Anda, Tuan. Apakah sakitnya sangat parah? Ya. Hanya pijat yang bisa membantuku. Oke, Oke. Di sini ya. sudah pas? Naik, ya. Tanganmu sangat lembut. Oh hei. Yu Xiang. Kamu sedang apa? Semua orang sibuk di luar, sementara kamu bersembunyi sendirian di dalam. Kamu malas dan tidak patuh. Ada apa? Keluar. Hahaha, terima kasih. Oke. Kamu jauh lebih baik. Tuan, apakah Anda baik saja? Lumayan. Kalau begitu, aku akan pergi kerja dulu. Tunggu sebentar. Tadi saat aku naik pesawat. Sepatuku terenjak. Bisa tolong lab? Yang ini? Iya, yang ini. Pak, apakah ini cincin Anda? Apakah ada penumpang yang kehilangan cincin emas? Apakah ada penumpang yang kehilangan cincin? Pak, apakah ini milik Anda? Ini punya siapa? Maaf. Aku sangat bodoh.
Aku menjatuhkan sesuatu saat mengambil barang. Ini uangku. Iya, iya. Ayah. Terima kasih. Tidak apa-apa. Pak, sepatu Anda sudah disetrika untuk Anda. Sangat bagus. Terima kasih. Oke, Pak. Kalau begitu, aku akan pergi kerja. Selamat tinggal. Mari kita berkenalan. Saya adalah ketua grup Pansea. 2. Perusahaan saya sekarang membutuhkan orang seperti Anda. Bagaimana kalau bergabung dengan perusahaan kami? Pak, terima kasih atas apresiasinya. Tapi, Anda sekarang adalah pramugara. Saya bisa menjanjikan Anda 200.000 yuan per bulan. Oh. Ini adalah uang muka. Pak, saya tidak bisa menerima uang Anda. Anggap saja sebagai ketulusan saya. Pak, jangan khawatir. Tolong dengarkan saya. Sebenarnya, kami melayani semua orang. Adalah bagian dari deskripsi pekerjaan kami. Dan membuat Anda puas. Itu tujuan kami. Pak, mungkin Anda tidak tahu. Sejak kecil, saya punya mimpi. Untuk menjadi pramugari yang kompeten. Sekarang saya bisa berdiri di sini untuk melayani Anda. Dan itu kehormatan saya. Bisakah Anda memikirkannya lagi? Saya mencintai pekerjaan saya. Mohon dimengerti. Sayang sekali. Terima kasih. Senang bertemu dengan Anda. Saya juga senang. Hei, Nona, saya ingin dilayani. Hei, Nona. Anak itu bilang dia ingin dilayani. Terima kasih. Ypsilono, Pak. Halo, layanan apa yang Anda butuhkan? Saya ingin minum. Pak, lihat. Ini adalah bel layanan kami. Jika Anda menekannya, kami akan datang untuk melayani Anda. Tunggu sebentar, saya akan berikan minuman untuk Anda. Oak. Hei, saya punya minuman. Oak, Ini, saya di sini. Nona, saya punya minuman. jangan berpikir. Penumpang di kedua sisi, harap berhati-hati. Pak, semua minuman kami ada di sini. Apalagi yang Anda butuhkan? Ini. Saya ingin semuanya. Anda mau uang? Pak, semua minuman di pesawat kami gratis. Tidak perlu uang. Tidak perlu uang. Beri saya 1 gelas dari semuanya. Oke. Tunggu sebentar. Tuan, minuman Anda, silakan dinikmati. Tuan, kola Anda. Tuan, silakan nikmati Wang Laoji. Tambah lagi, silakan. Tuan, minuman Anda, silakan dinikmati. Silakan dinikmati. Mau tambah lagi, Tuan? Kenapa? Tuan, maafkan saya. Ini sudah dibayar. Anda perlu uang. Tidak, Tuan. Tuan, dia hanya bercanda dengan Anda. Maafkan saya. Ini gratis. Tidak perlu bayar. Ya. Eo. Jah? Hah? Hei, Tuan. Ada lagi yang Anda inginkan? Hei, bir lagi. Saya mau bir. Oke, bir. Tuan, silakan nikmati bir Anda. Tuan, apakah Anda puas? Ja. Ya ampun. Terima kasih. Gratis. Siapa yang mau? Hei.